Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi dengan saya Feby Yulian dari kelas C2 Prodi Akuntansi dengan NPM 10221053. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai penerapan strategi proses terhadap kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Strategi proses atau strategi transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Lalu untuk tujuan strategi proses ini adalah untuk menemukan cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya. Ada 4 tipe pendekatan dalam strategi proses. Yang pertama, pendekatan project, yaitu satu jenis produk suatu barang untuk memenuhi pesanan pelanggan. Lalu yang kedua, ada pendekatan batch production, yaitu sistem produk yang memproses beberapa item dalam kelompok atau batch kecil. Lalu yang ketiga, ada pendekatan mass production, yaitu memproduksi barang yang volumenya besar dengan produk yang terstandarisasi. Lalu yang keempat ada pendekatan continuous process. Ini digunakan untuk komoditas produk yang volumenya sangat besar. Strategi proses ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fokus pada proses. Strategi ini memiliki ciri macamnya itu banyak, namun volume tiap macam itu sedikit. Nah, proses ini dipergunakan untuk operasi dengan macam produk yang banyak dan berubah-ubah. Outputnya berdasarkan pesanan, tidak ada standar fasilitas operasi, serta volume produksi relatif sedikit. Lalu yang kedua, ada fokus berulang. Nah, proses produksi berulang yang menggunakan modul yang berorientasi pada produk. Modul ini adalah bagian atau komponen produk yang telah disiapkan sebelumnya, biasanya dalam proses kontinu. Nah, lini proses berulang sama dengan lini perakitan klasik. Lini ini digunakan secara luas di hampir seluruh perakitan mobil. Yang ketiga ada fokus pada produk. Model produk ini tidak mudah berubah, juga permintaannya besar, intensif modalnya juga besar. Nah, hal ini disebabkan karena biasanya menggunakan mesin khusus, memaksimumkan penggunaan, menghindari terjadinya penghentian karena kerusakan salah satu mesin menyebabkan keseluruhan proses terhenti. Nah, sehingga dengan demikian membutuhkan spesialis maintenance, biasanya menggunakan peralatan material handling yang otomatis. Nah, sehingga membutuhkan tenaga kerja menjadi lebih sedikit. Lalu yang keempat ada fokus kustomisasi massal. Nah, adalah produksi cepat dan murah yang memenuhi keinginan pelanggan yang unik dan selalu berubah. Nah, kustomisasi massal ini memberikan kita keragaman produk, mengetahui dengan tepat apa yang diinginkan pelanggan dan kapan pelanggan menginginkannya. Nah, baik, yang terakhir saya akan mencoba mengimplementasikan materi tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari saya. Dulu saya pernah bekerja di salah satu kantin di sekolah swasta di daerah Majalaya. Saya bekerja sebagai seorang penjaga kantin yang mana semua hal yang berkaitan dengan kantin, mulai itu dari pengadaan barang, terus nyatet pengeluaran, buat laporan keuangan, jadi kasir, itu semua saya yang bertanggung jawab. Nah, dalam strategi proses ini saya mengambil pendekatan secara continue proses. Kenapa? Karena kan namanya juga kantin ya. Barang yang dijual juga kebanyakan makanan dan minuman, itu kan kebutuhan setiap hari. Jadi kalau habis saya langsung beli lagi gitu. Jadi kan prosesnya itu continue, terus menerus. Jadi ada barang, pengadaan barang, terus dijual, kalau habis beli lagi, gitu terus menerus. Nah, dan juga untuk strategi prosesnya saya fokus pada kustomisasi massal. Karena ya itu tadi, kantin ini bertujuan untuk bisa memenuhi kebutuhan para siswa.
Nah, siswa yang satu dengan yang lainnya itu terkadang beda kebutuhannya. Oleh karena itu, dulu setiap kali saya belanja barang, seringkali berbeda di setiap harinya karena ingin memenuhi kebutuhan para siswa tersebut. Nah, mungkin itu penerapan strategi proses dalam kehidupan sehari-hari saya. Mudah-mudahan bisa